Sekarang kita akan belajar Sachi and UI. Jadi itu adalah koleksi komponen React yang bisa kita gunakan dan juga simpelnya tinggal copy paste ke project React kita. Beda dengan library komponen yang lain gitu yang perlu kita install package-nya baru kita import komponen-komponennya. Nah, Sachi and itu kita tinggal copy paste saja. Dan faktanya secara praktiknya itu kita nggak copy paste secara manual karena kita bisa pakai CLI yang dia sediain untuk nambahin komponen-komponen tersebut ke project kita. Dan ini konsepnya modular. Jadi kita nggak perlu nambahin atau ngambil semua komponennya atau install semua komponennya baru kita pakai beberapa aja enggak. Jadi kita bisa pakai komponen-komponen tersebut atau tambahin komponen-komponen tersebut secara individual. Kayak misalkan kita cuma butuh button, drop down atau yang lainnya, kita bisa tambahin itu secara individual, satu persatu tuh. Jadi ya kalau kita misalkan saat ini baru butuh button ya udah tambahin button aja. Berikutnya kita butuh drop down, kita tinggal tambahin. Kayak gitu simpelnya. Jadi dia tuh bukan package yang perlu kita install. Jadi itu cuman ada kode, kita bisa copy paste, kemudian kita bisa pakai di project React kita gitu. Nah dia tuh jalannya tuh di atas headless komponen Radix. Jadi Radix ini kan headless komponen yang nggak punya style ya. Nah dia kasih style pakai Tailwind gitu. Secara garis besarnya dia antara atau gabungan antara Radix ditambah Tailwind. Walaupun di beberapa komponen spesifik dia itu pakai library lain kayak misalkan untuk form dia pakai React Hook Form, untuk input OTP dia pakai input OTP library. Kemudian yang lainnya juga untuk date picker dia tuh pakai library day picker. Contohnya begitu, tapi secara umum ya begitu. Ini tuh ya bisa buat untuk desain sistem project React lo. Nah, di sini kita akan belajar itu. Kita belajar installnya, setupnya, kita nambahin komponen, belajar bikin komponen, juga kita akan bikin dashboard dari template yang udah disediain dari Satsian ini. Gitu. Itu yang akan kita pelajari di video kali ini. Oke, selamat belajar. Oke, sekarang saatnya kita akan bikin project React baru. Di sini kita akan pakai Vite. Pergi ke Docs, Installation. Di sini ada beberapa guide yang bisa kita pilih. Kita akan pergi ke Vite. Di sini ada perintahnya, lo bisa pakai pnpm, npm, yarn, atau ban. Gue akan pakai pnpm, karena memang biasa pakai pnpm. Kalau lo biasa pakai npm, yarn, atau ban, ya nggak masalah. Gitu. Oke, kita akan bikin template atau bikin project baru, React maksudnya, berdasarkan template dari Vite. Kita pergi ke VS Code. Di sini gue pakai VS Code ya. Di sini kita jalanin perintahnya di terminal. Pastiin path-nya udah pas. Di sini gue ke F tutorial dan gue paste di sini dan kita enter. Kalau pertama kali biasanya agak lambat ya, karena dia harus download dulu si Vite-nya ini gitu. Karena gue udah biasa install atau biasa setup project pakai Vite, jadi udah ada dia. Jadi lebih cepat. Nah, project name kita kasih nama misalkan React apa ya? Satsien ini aja deh, Satsien React gitu. Enak. Nah, di sini ada pilihan framework. Jadi lo mau pakai vanilla, Vue, React, bla bla bla. Di sini kita pilih React. Dan variannya di sini ada TypeScript plus SWC, ada JavaScript SWC, bla bla bla. Kita akan pilih yang TypeScript plus SWC. Nah, kita udah bikin projectnya. Tapi itu belum nge-install dependencies-nya. Kita pergi ke projectnya di sini, lalu kita jalanin pnpm install. Baru dia bakal nge-install package yang dia butuhin atau dependencies yang yang dia butuhin gitu. Oke. Nah, dia udah jalan dan kita bisa tambahin ke sini ya. Folder, kita pergi ke F, tutorial, Satsien React gini. Tambahin, kita yes. Lalu di sini di sidebar udah ada ya. Dan kita bisa jalanin projectnya. Gini. Localhost 5173. Kayak gini. Jadi ini secara bawaan ada sebuah halaman yang kita bisa lihat. Ada counter, ada penjelasannya. Buat ngetes misalkan HMR-nya tuh kayak gimana. Di sini ya, di src, di app.tsx di sini. Jadi kalau misalkan kita mau ngapus ini buat contoh, nah dia cepet ya, gitu update HMR-nya. Dan di sini juga ada stylingnya. CSS juga ada index CSS. Untuk menghindari konflik style dan bikin kita bingung nantinya, kita bisa hapus ini semua. Kayak gini, dan kita juga bisa hapus komponen ini pakai hello world. Kita export default app. Kayak
kayak gini, kita save. Nah, udah benar di app CSS-nya juga kita bisa hapus karena kita nggak butuh ini. Tuh, biar ngindarin kebingungan ketika kita setup SaltCN-nya gitu. Nah, berikutnya kita akan setup SaltCN UI-nya, oke? Sekarang saatnya kita setup SaltCN UI-nya. Dan pertama kita akan install package Tailwind-nya dulu karena kita pakai Tailwind atau SaltCN-nya yang pakai Tailwind gitu untuk stylingnya. Kita kill servernya, lalu kita akan jalanin perintah pnpm add Tailwind CSS dan juga package untuk plugin feed-nya karena kita pakai feed. Jadi di sini dia akan install 2 package dari Tailwind CSS. Di sini udah selesai dan oke, di sini saatnya kita tambahin import ke index. Di sini kita bisa tambahin import. Kemudian kita perlu edit tsconfig JSON file. Yaitu di sini. The current version of which split TypeScript configuration into 3 files, 2 of which need to be edited. Add the base URL and paths properties to the compiler options section of the tsconfig JSON and tsconfig app JSON files. Jadi kita perlu nambahin base URL dan juga paths properties ke bagian compiler options di 2 file ini, tsconfig dan juga tsconfig app JSON. Kita perlu copy ini, lalu kita tambahin di bagian bawah, di sini. Kita save, lalu satu lagi di bagian tsconfig app. Jadi si feed ini dia ngebagi konfigurasinya itu paling tidak ada di 2 file ini dan 1 file yang lainnya. Jadi ada 3 sebenarnya totalnya dan di sini satunya lagi ada di sini. TS app JSON. Di sini kita bisa paste dan kita save. Udah selesai ya. Jadi ini tuh untuk nge-config path alias. Ketika kita pakai komponennya SaltCN, dia tuh pakai path alias. Path alias sih sebenarnya. Gak enak banget pakai path alias. Jadi kalau misalkan dia mau nge-import komponen lain, contohnya atau nge-import function yang dia butuhin kayak utility function, dia itu pakai path kayak add slash bla bla bla. Makanya di sini ada aliasnya akan add slash bintang. Gitu. Jadi path aliasnya kayak gitu. Alih-alih pakai relative path. Nah, di sini kita perlu install types ya. Types node di sini package juga dan ini supaya resolve paths-nya itu nggak ada masalah atau nggak ada error. Jadi kita install juga di sini. Kemudian di sini kita config lagi di feed-nya. Karena tadi ya ada 3 sebenarnya. Pertama tsconfig ini, tsconfig app, dan juga di bagian feed config.ts. Di sini kita paste. Nah, di sini kemudian pertama kita tambahin Tailwind CSS supaya dia tahu cara ngehandle Tailwind CSS. Kemudian berikutnya kita copy bagian resolve-nya. Yaitu bagian ini. Dan di sini kita bisa paste, kita save. Kemudian di sini kita udah bisa jalanin init SaltCN-nya. Dan di sini adalah bagian dari SaltCN. Kita paste. Di sini tuh kita jalanin package SaltCN at latest. Artinya kita mau pakai package SaltCN ini yang versi yang paling barunya. Init ini adalah perintah dari bagian SaltCN-nya. Jadi kita mau ngejalanin ini package untuk nge-setup atau nge-init project SaltCN di project React kita. Kita enter. Sini tunggu ya. Dan di sini kita udah ditanya nih, which color would you like to use as the base color? Di sini kita bisa pilih neutral, ada gray, ada zinc, ada stone, dan juga ada slate. Di sini kita pilih zinc, boleh. Yang ini juga boleh, terserah lu dah. Gue pakai zinc ya. Kita pilih ini, dan dia bikin beberapa konfigurasi atau melakukan beberapa konfigurasi yang dia butuhkan. Sini ada nge-update variable CSS di index CSS file di sini. Nah, dia nambahin beberapa hal ya di sini. Oke. Ada banyak variabel di sini yang dia butuhin tentunya dan dia juga install beberapa dependencies dan juga dia bikin satu file namanya lib atau namanya utils.ts di folder src lib. Di src lib di sini utils.ts ini function yang dia butuhin di semua komponen yang dia bikin. Di button, alert, segala macam dia butuh function utility ini. Namanya cn. Dia tuh untuk nge-construct dan juga ya nge-resolve classes yang konflik. Contohnya karena dia pakai Tailwind merge. Di sini nanti kita bahas juga soal itu. Oke, di sini udah kita setup dan berikutnya kita udah bisa tambahin beberapa komponen yang kita butuhkan secara individual. Contohnya di sini kita mau nambahin button. Kita paste di sini.
Jadi untuk nambahin komponen, pertama kita jalanin CN-nya, atau kita pakai package CN CLI-nya gitu. Dan di sini ada perintah add ini untuk ya nambahin komponennya, dan button ini adalah komponen atau nama komponen yang mau kita tambahin. Kita enter. Di sini dia jalanin perintahnya, dan di sini udah selesai. Pertama dia ngecek di registry-nya ada atau enggak komponennya. Kedua dia nge-install dependencies yang dibutuhin komponen tersebut. Kalau komponen itu dia depends ke library lain misalkan karena dia butuh interactivity, ya dia bakal install tuh dependencies-nya. Kemudian dia terakhir bikin satu file untuk komponen tersebut di src components UI button. Di src components UI sini button. Nah, ini komponennya. Jadi lebih gampang. Kita nggak perlu copy paste secara manual si komponennya, dan langsung ada di project React kita, dan kita bisa langsung pakai ini. Sebagai contoh, kita bisa import di sini. Oke, kita hapus ini, dan kita bikin satu div sebagai wrapper untuk presentation. Misalkan kita mau bikin flex, item, center, lalu justify, center, size, full. Kemudian size screen deh, screen. Lalu di sini kita import buttonnya. Dan lalu bikin hello world. Kita save, lalu pergi ke sini. Kita belum jalanin ya dev server, jadi kita jalanin dulu dev servernya, gue lupa. Oke, kita jalanin dev servernya, di sini udah jalan dan dia udah ada. Oke, ini button dari CN-nya. Gue penasaran nih kenapa enggak ini. Oke, dari si body-nya, berarti kita bisa kasih. Harusnya bisa sih size screen, high screen coba. Nah, oke. Kita bikin kayak gini. Ini gue agak gedein deh, biar kelihatan ya. Nah, ini button dari CN UI. Jadi ini komponen pertama yang kita import atau kita tambahin dari CN UI. Dan kita udah berhasil setup project CN di project React kita dengan Vite. Berikutnya kita bisa tambahin komponen-komponen lainnya dengan gampang, gitu. Kita udah berhasil nge-import satu komponen CN UI, yaitu yang button ini. Nah, satu komponen button ini dia punya beberapa varian. Kita bisa cek variannya itu di file button tersebut. Kayak gini. Pertama ada default. Default itu yang saat ini kita lihat. Ada destructive, ada outline, ada secondary, ada ghost, ada link. Jadi kalau kita mau ubah-ubah bentuknya atau tampilannya ya, itu kita bisa ubah variannya. Di sini misalkan varian kita mau ganti jadi secondary. Kayak gini, kita save. Nah, dia jadi agak abu gitu warnanya. Atau warnanya itu tidak semencolok yang pertama. Selain itu, kita juga bisa ganti jadi outline. Misalkan, kita save. Nah, dia ada outline-nya. Kemudian, selain itu, di sini ada size-nya. Size-nya kita bisa ubah juga. Jadi, misalkan, kita ganti jadi small atau SM. Jadi agak kecil. Kemudian di sini ada lagi LG atau large. Kalau LG jadi agak gede. Kemudian kita bisa kasih varian yang lainnya yang ada di sini. Itu bisa kita atur-atur gitu. Kemudian juga kita bisa tambahin teks yang lain, misalkan click me. Atau kita juga bisa kasih event. Kayak misalkan kayak gini ya. Alert. Hello gitu. Kita save. Kemudian kita klik, dia muncul alert. Jadi cara pakai itu seperti React komponen pada umumnya ya, yang kita bikin biasanya gitu. Dan kita bisa kasih props yang lain kayak event listener. Kita juga bisa kasih ukuran yang berbeda gitu, karena dia ada varian untuk itu. Kemudian kita bisa ganti warna sesuai yang kita pengen gitu, yang ada di sini secara default. Itu kan. Kemudian juga selain itu ya, kita bisa customize props-nya. Ya kayak button React pada umumnya. Misalkan kita mau kasih class name. Kita ganti misalkan rounded-nya jadi 2XL. Kita save. Nah, dia jadi agak rounded-nya itu lebih gede gitu. Kemudian juga kita bisa kasih yang lainnya. Misalkan opacity-nya kita kurangin jadi 50. Kita save. Nah, dia agak transparan. Begitu. Jadi komponen ini ya kayak komponen React
pada umumnya ya. Jadi dia punya props, dia juga bisa kita customize lewat props, kemudian kita bisa ganti variannya dan lain sebagainya. Kita udah punya komponen button sebelumnya. Nah, sekarang kita akan tambahin komponen yang lebih interaktif, yaitu drop down menu. Di sini dia. Jadi kalau mau nambahin komponen yang lain, kita bisa tinggal copy aja. Ini tentuin juga atau sesuaikan dengan package manager yang lo pakai. Itu karena kita pakai PNPM atau gua pakai PNPM, di sini kita copy yang ini dan kita kill servernya. Kita paste. Di sini kita bisa nambahin sorry, bukan yang ini. Harusnya yang ini. Nah, gitu. Kalau yang ini yang manual. Jadi kita install dependencies-nya, kemudian di sini kita copy manual. Karena kita nggak pakai manual, di sini kita pakai CLI. Gitu. Nah, sekarang kita enter untuk install atau untuk nambahin komponen drop-down menu ini ke project React kita dan nanti filesnya akan ada di sini. Tuh. Oke, dia ngecek registry dan dia udah install dependencies-nya dan juga dia nambahin satu file di sini. Gitu. Jadi ada dua ya di sini. Biar lo paham juga dan nantinya nggak salah gitu. Pertama ada CLI, ini kalau kita pakai tahap instalasi yang sebelumnya, kan kita udah setup HCN-nya ya, dan kita juga nggak ada alasan untuk pakai manual gitu. Jadi kita pakai yang ini, karena semuanya otomatis. Dependensinya dia tambahin otomatis, dan juga dia tambahin file itu juga otomatis. Nah, ini ada manual. Manual ini kita install dependensinya manual, secara mandiri gitu sendiri, dan di sini kita perlu copy file ini, komponen ini ke tempat di mana kita pengen taruh. Di sini contohnya. Nah, di sini udah ada satu drop down menu. Ini adalah komponen interaktif. Jadi komponen ini itu berdasarkan atau dibangun di atas headless komponen yang namanya itu Radix UI gitu. Jadi drop down menu ini atau drop down menu primitif ini dia adalah komponennya Radix, dia tuh headless. Artinya dia nggak punya style apapun dan di sini oleh Satchian-nya tuh ditambahin si stylingnya gitu. Nah, sekarang kita bisa import drop-down-nya, kita ganti button ini, kita import di sini, kita import drop-down menu. Kita pilih yang ini. Cara pakainya, itu pertama kita pilih, atau bukan pilih ya, kita tambahin drop-down menu, kemudian kita perlu drop-down menu trigger. Di sini juga jangan salah import. Yang harus kita import itu yang dari add components UI drop-down menu, bukan yang Radix UI. Kalau yang Radix UI ini, dia adalah komponen kayak bare komponennya atau komponen headless-nya, yang nggak punya style. Gitu. Jadi kita pilih yang dari add components, gitu. Itu yang dari Satchian. Kita enter, dan di sini kita kasih misalkan drop-down. Di sini, di bawahnya kita kasih drop-down content-nya. Menu content. Sama di sini juga dari Satchian ya. Kemudian di sini ada drop down item. Drop down menu item, kita enter juga di sini dan kita kasih misalkan drop down item 1. Di sini kita bikin lagi menu item. Di sini drop down item 2. Save. Kita balik lagi ke sini dan kita nyalain lagi servernya. Run dev. Oke, di sini kita tunggu. Nah, kita gak usah reload sendiri ya. Dia udah otomatis di reload. Gitu. Nah, kita udah punya satu drop down. Gitu. Jadi, ini drop down dari Satchian ya. Dia udah ada stylenya. Kalau kita hover, dia agak gray gitu, agak abu gitu, ada highlightnya. Itu kan kalau kita lihat juga backgroundnya putih dan ada shadow sama, harusnya ini outline atau border ya. Gitu. Jadi, ini drop down menu dari si Satchian. Kalau kita lihat di sini juga ada komponen-komponennya gitu untuk drop down menu ini. Oke. Masih soal drop down, di sini kita kalau scroll ke bawah, dokumentasinya tuh nyediain beberapa examples. Jadi ada beberapa contoh. Kayak contohnya di sini ada yang pakai checklist untuk indikator dia aktif atau enggak. Untuk lihat code-nya, itu kita bisa lihat di sini. Gitu. Ini importnya, dan di sini adalah komponen untuk drop-down tersebut. Di sini ada drop-down menu checkbox. Jadi, alih-alih kita pakai drop-down menu item, kita bisa pakai drop-down menu checkbox item. Kalau kita mau pakai checkbox.
Selain itu juga ada separator ya untuk pemisah gitu. Makanya di sini kalau kita klik ada border. Itu separator ya. Dan juga di sini ada labelnya kalau kita mau kasih label. Gitu. Jadi kalau kita mau pakai yang ini kita bisa copy code yang ini gitu. Kemudian ke bawah juga ada yang radio group. Kalau radio group itu kayak gini, dia ada kayak bullet list gitu kan. Kalau kita klik dia pindah, kita klik juga dia pindah indikatornya. Sama juga sebenarnya. Dia juga harusnya pindah ya. Cuman bedanya ya kalau checkbox kayak di form inputnya ya HTML secara umum ya. Kalau checkbox kan kita bisa pilih multiple choice gitu atau multiple option lah. Kalau checkboxnya ada 3 kita bisa pilih tuh tiga-tiganya atau mungkin salah satunya gitu. Nah kalau radio itu biasanya kan memang kita pilih salah satu aja. Misalkan ada 4 list itu kita pilih salah satu gitu. Jadi bedanya di situ. Walaupun sama-sama ada indikatornya. Itu kenapa di sini juga indikatornya beda ya gitu. Jadi itu untuk variannya. Dan selain itu, kalau kita mau lihat yang lain juga ada kayak button. Button itu kan kita tadi cek langsung di dokumennya atau di filenya bukan dokumennya. Di filenya di sini ada variannya dan di sini juga dia ngasih examples beberapa. Kayak misalkan di sini ada usage yang paling minimalnya itu kayak gini. Sebenarnya lebih minimal lagi kita nggak perlu pakai props gitu. Dia udah jalan. Di sini ada yang lainnya kayak pakai link. Kemudian juga di sini ada defaultnya kayak gimana, secondary, yang tadi kita bahas juga ada destructive. Dia itu kalau di Bootstrap itu ada danger ya, button danger gitu yang warna merah. Di sini ada outline dan juga ada ghost. Ghost itu dia nggak ada backgroundnya, kecuali kalau kita hover. Juga ada link dan ini yang icon. Jadi icon itu scale-nya atau bukan scale ya. Iya sih, skalanya itu 1:1. Jadi width sama height-nya itu dia sama gitu. Kemudian juga selain itu ada pakai icon tuh kayak gimana. Ada juga ada loading. Kalau kita bikin submit button gitu untuk nge-submit form itu lagi dikirim ya kita bisa tambahin ini gitu. Dan setiap komponen itu dia punya dokumentasinya masing-masing, juga dia punya usage dan examplesnya beberapa gitu yang disediain gitu. Nah, kita balik lagi ke drop down. Mana tadi drop down-nya itu di sini. Di sini kan kalau kita lihat buttonnya itu beda sama yang kita punya gitu. Kita punya kayak gini doang. Kalau kita lihat di sini buttonnya tuh dia lebih bagus. Kalau kita lihat juga di sini kodenya, di sini kita bisa lihat ada button varian outline. Jadi triggernya itu dia nggak bare atau nggak sepolos yang kita punya. Mana ya? FTSX di sini. Kalau kita pakai drop down menu trigger langsung, di sini dia pakai button. Tapi di bagian triggernya dia pakai as child. Jadi ini simpelnya itu si triggernya itu kayak dialihkan ke button gitu, atau si button ini yang dianggap sebagai trigger gitu. Jadi apapun yang dimiliki oleh trigger kayak propsnya itu bakal dipas ke sini gitu. Itu kenapa dia juga bisa jadi trigger karena dia dianggap demikian karena pakai as child. Kayak kita bikin di sini bikin button, kita import, kemudian misalkan bikin gini ya, drop down, dan di sini kita kasih as child. Oke, lalu di sini misalkan variannya kita pengen kasih outline. Ups, gini, kita save, dan kenapa nih? Button is cannot be used as well because it was imported using import type. Oh, salah ini, kenapa jadi import type? Kita save. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, kita lihat di sini ada buttonnya lebih bagus dari yang sebelumnya, gitu. Kalau kita mau pakai yang default juga bisa. Nah, gitu. Kalau kita cek lagi di sini ada item ya, mana ya? Nah, ini drop down menu item. Nah, di sini dia variannya itu ada 2 ya, default sama destructive. Misalkan kita mau bikin beberapa menu atau beberapa item, di sini bagian delete-nya. Di sini misalkan edit, di sini view, bagian sini delete. Nah, di sini kita kasih varian destructive. Nah, dia warna merah gitu. Nah, kemudian kalau kita mau pisahin, karena biasanya kan yang apa ya, kalau action yang destructive itu dia adanya di paling bawah gitu, atau tersembunyi.
Karena supaya nggak kepencet secara sengaja gitu. Di sini kita bisa kasih separator. Down menu separator. Di sini kayak gini, kita save. Nah, sekarang kita punya pemisah antara tombol yang atau item yang normal lah kita bisa bilang, yang reguler gitu, dan yang destruktif. Tuh, kita juga bisa kasih label di sini, actions. Kita save. Nah, di sini kita bisa kasih separator juga. Save kayak gini jadinya. Itu contohnya ya, ini drop down dan kita kasih label kayak gini. Lebih bagus jadinya. Begitu. Oke, jadi kita udah punya satu drop down menu dengan ZCN. Oke, sebelum kita lanjut lagi belajarnya, sekarang gue akan memperkenalkan dulu platform belajar yang gue bikin di dev.nov.al atau nama gue sendiri. Di sini lo bisa belajar lewat teks, materi belajar yang gue bikin kayak gini. Ini teks, kemudian lo juga belajar lewat video misalkan. Bisa juga belajar lewat video. Selain itu juga lo bisa nge-track atau melacak progres belajar lo. Misalkan lo udah nyelesain ini, lo bisa klik ini, kemudian lo udah nginstall, juga lo udah paham soal direktorinya, track. Jadi lo tahu udah sampai mana belajarnya. Selain itu juga lo bisa nanya suatu masalah atau sekadar bertanya aja soal pelajaran tersebut. Kalau misalkan ada yang bingung gitu, bang ini untuk apa, ini untuk apa gitu. Nah lo bisa tanya di sini. Selain itu juga lo bisa belajar lewat Bytes. Ini tuh konten kecil tapi interaktif, dan biasanya lo akses ini di Instagram gitu kan, ada konten di slide gitu kan, lo jadi tahu sesuatu dalam beberapa menit. Nah mirip kayak gitu, bedanya ini interaktif. Kayak lo bisa langsung lihat demonya, klik muncul. Ini juga bisa diedit-edit gitu. Jadi selain itu juga ada resource. Ini tuh desain contohnya. Jadi misalnya lo belajar slicing butuh desain, di sini gue sediain juga beberapa desain yang lo bisa download Figma-nya. Atau dari blog juga. Gitu. Jadi lo bisa bikin akun di sini dan mulai belajar. Kita lanjut lagi. Secara bawaan, sajian ini dia datang dengan dua color scheme, yaitu light mode dan juga dark mode. Jadi kalau kita mau dia itu pakai dark mode, kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Karena memang secara bawaan udah ada. Nah untuk aktifinnya, kalau di Tailwind itu kita bisa pakai paling nggak menggunakan kelas secara manual atau ngikutin sistem operasi. Jadi sistem operasinya itu dia pakai dark mode atau light mode gitu. Nah, kita bisa trigger secara manual atau aktifin secara manual dark mode-nya itu pakai kelas dark. Kayak gini kita save. Nah, dia berubah jadi ada di dark mode gitu. Walaupun background body-nya itu dia tetap warna yang terang ya. Karena memang ini bawaan browser, kita belum atur ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat di bagian button-nya, dia itu pakai kelas BG primary. Karena dia pakai default ya. Karena kan kita nggak kasih props varian apa-apa. Kan default-nya itu dia ya default gitu. Yang bagian sini maksudnya varian default. Nah dia pakai background primary. Primary itu datangnya ada dari sini. Primary-nya itu yaitu dari sini ya. Gitu. Dari si mana tadi yang ini gitu. Kemudian di sini kita lihat dia tuh dideklarasiin tuh di bagian sini. Mana tadi primary-nya itu ini. Nah jadi color code-nya tuh yang ini. Dia pakai formatnya mungkin belum familiar buat lo atau mungkin juga udah familiar. Karena mungkin kita umumnya biasa lihat pakai hex code atau RGB gitu kan. Nah ini pakai format OKLCH. Jadi si Tailwind itu sekarang pakai format ini. Nah Sajian juga dia ngikutin pakai format ini. Dan ketika dia di mode terang, dia pakai kode warna yang ini. Kemudian ketika dia di mode gelap, nah, di kelas dark, ketika ada parent atau sebuah wrapper kayak body HTML atau kelas yang ini tadi, yang ini itu pakai kelas dark, maka komponen di dalamnya dia bakal ngikutin variabel yang ada di sini. Jadi berubah. Kalau kita lihat kan di sini berubah. Yang awalnya gelap jadi pakai warna ini, terang gitu. Karena kalau enggak ya dia bakal bentrok gitu warnanya. Dan di sini kita bisa lihat juga, mana ya, tadi balik lagi ke sini, dia ada beberapa variabel kayak radius, kemudian juga color, kebanyakan color ya. Dan colornya ini untuk beberapa bagian komponen, kayak misalkan yang pertama itu ada color background. Color background ini yang dipakai secara umum.
Kita bisa pakai variabel ini untuk body, untuk komponen-komponen yang butuh background. Kemudian juga selain itu ada foreground, ini dipakai untuk text color-nya. Lalu ada card, wallpaper, dan lain sebagainya. Jadi secara umum itu bisa pakai background yang ini warnanya. Kemudian kalau spesifik dia butuh warna itu biasanya dipakai kayak gini, kayak color card gitu. Mungkin nanti ada komponen lain butuh warna latar belakang yang berbeda atau yang lebih spesifik itu bisa. Nah, artinya kita bisa kasih warna background body ini, sorry, yang ini, yang putih ini, kita bisa kasih di sini aja, lebih simpel. Karena kan kita dari tadi ngatur-ngatur yang ini ya. Jadi kita bisa kasih background atau BG, background, kita save. Nah, dia jadi gelap gitu. Ketika kita hapus ini, jadi terang karena si background ini atau color background enak banget nyebutnya ya, background gitu. Nah, ini background awalnya ya dia kayak gini, PLCH 100, kemudian ketika di mode gelap dia berubah kan warnanya tuh. Jadi lebih gelap gitu. Di sini ya lebih terang berarti gitu. Karena kan memang ini defaultnya terang gitu kan. Di sini lebih gelap gitu. Kalau kita balikin lagi, nah jadi dia lebih terang. Jadi kayak di invert gitu. Walaupun sebenarnya bukan di invert juga, tapi kayak di invert aja dibalikin gitu. Yang awalnya backgroundnya itu gelap, kemudian dia jadi terang. Nah latar belakangnya awalnya itu terang, dia jadi gelap. Karena memang menyesuaikan supaya ada kontras. Nah jadi begitu ya untuk ngatur color scheme-nya di SachiN. Basicnya kayak gitu aja. Karena memang itu basicnya Tailwind juga gitu. Jadi nggak spesifik di SachiN atau bahkan itu basicnya si CSS juga karena kita pakai cara yang klasik gitu, pakai dark. Kemudian di sini variabelnya diubah gitu. Jadi caranya begitu. Kita akan bahas soal dark mode lagi. Sebelumnya itu cara yang basic. Sekarang kita saatnya bikin pakai cara yang lebih lebih nyata gitu. Biasanya kita secara nyata atau di real project itu bikinnya kayak gimana. Nah, di sini udah disediain guide-nya. Kita pergi ke dark mode. Di sini ada pilihan ya, Next.js, Fit, Astro, Remix. Kita pilih Fit. Di sini ada petunjuknya. Jadi lo nggak perlu pusing-pusing gitu. Nyari sebuah pendekatan sendiri gitu. Gimana caranya bikin yang lebih yang lebih umum approach-nya kayak gimana gitu atau bikin komponen sendiri, provider sendiri, bla bla bla. Di sini udah disediain. Basicnya di sini tuh pakai konteks, pakai React konteks, kemudian dia bikin semacam switcher nanti. Nah untuk store-nya dia pakai useState biasa di sini. Kemudian persistentnya itu atau ditaruhnya itu supaya dia bisa persist di across reload atau across render gitu. Ketika di reload itu dia nggak hilang. Si store-nya itu dia taruh di local storage. Jadi basicnya kayak gitu. Kita bisa taruh ini, kita copy. Kemudian kita bikin di sini new file, namanya itu theme provider. Oke, kita bikin theme provider di sini kita paste dan kita save. Kita taruh di situ dan kita scroll ke bawah. Di sini ada penggunaannya. Wrap your root layout. Jadi kita perlu ngebungkus si root layout-nya. Root layout, kebelibet gue. Root layout di Vite ini bisa di index atau di main ya. Kenapa index ya? Gue lihat yang ini tadi. Di sini di main TSX atau lo juga bisa taruh di app sebenarnya. Di sini gitu. Dua-duanya tuh valid tergantung lo pengen seberapa luas cakupan si provider ini kan. Provider ini kayak nge-provide value yang lu pas gitu. Nah, kemudian lu pengen di mana aja value ini dapat gitu atau bisa diakses oleh komponen-komponen. Biasanya kan gitu konsep umum React konteks ya. Jadi makanya umumnya tuh bisa ditaruh di root layout gitu. Karena biar semua komponen itu bisa dapat. Nah, di sini lu bisa taruh di apps atau di main sebenarnya. Karena dua-duanya jalan. Nah, kita ikutin aja di sini. Kita taruh di app. Kita bikin theme provider, kemudian di sini kita bikin default theme-nya, itu kita bikin dark, kita ikutin, kemudian storage, key-nya kita bisa taruh misalkan my app theme, gini. Kita paste di sini, atau kita taruh di sini, kita save, kita udah selesai. Terakhir di sini kita bikin toggle ya, atau semacam switcher-nya. Kita copy, kita taruh di bagian sini, namanya apa nih? Mode, toggle,
TSX, kita paste, kita save. Di sini untuk semacam switchernya gitu atau yang nge-switch si theme-nya gitu. Nah, ini bisa kita taruh di mana aja. Place mode toggle on your side to toggle between light and dark mode. Gitu aja sebenarnya. Nah, untuk toggle-nya ini kita bisa taruh di bagian app. Nah, karena providernya itu di sini, kita taruh di bagian sini. Atau kita bisa taruh di sini juga. Kita bikin div. Kemudian kita import kayak gini dan gue mau bikin ini jadi absolute. Top 4, right, 4 kayak gini. Jadi dia bakal di sebelah kanan pojok di atas gitu. Kita save. Kita balik ke sini dan di sini ada toggle-nya kayak gini. Jadi kita udah punya toggle semacam ini. Tapi kenapa nggak jalan? Itu pertanyaannya sekarang. Kenapa nggak jalan? Kita coba cari tahu lagi apa yang kurang di sini. Team provider, kemudian oke, ini udah sesuai semua. Ntar ya, kita coba inspect. Kita coba pilih dark. Oke, ininya udah jalan sebenarnya. Oh, oke. Bagian sininya mana ya? Tadi yang dark ini. Kita hapus darknya. Kita save. Kita tag lagi sekarang. Nah, gitu di bugnya. Kenapa tadi nggak jalan? Karena di sini di force, dipaksa jadi dark mode terus. Sementara kalau kita bikin kayak gini, balikin lagi ya, kita bikin kayak gini. Kalau kita lihat di sini udah dark mode, ini light mode, ini dark mode, jalan sebenarnya kan. Cuman bodinya itu dia tetap dark. Kenapa? Karena kita taruh di sini. Jadi kayak dipaksa. Makanya kita hapus, dia bakal balik ke sini. Nah, kita balikin lagi, kita pilih sistem. Kalau sistem ini tergantung dengan operasi sistem. Kebalik. Sistem operasi yang kita pakai. Jadi kalau kita setupnya itu dark atau light, ya dia ikutin itu. Jadi auto gitu. Jadi dia ngikutin sistem operasinya. Nah, kira-kira begitu untuk bikin toggle yang lebih bagus gitu di project React kita dengan saji N. Sebagai contoh, sekarang kita akan bikin profile card. Jadi kita akan ngegabungin beberapa komponen dari saji N. Pertama kita akan bikin avatar atau nampilin avatar, kemudian ada teksnya, nama, kemudian ada deskripsi pendek, lalu ada tombol gitu, kiri kanan. Dan kita akan bikin card juga. Nah, cardnya ini kita nggak bikin sendiri, karena ada juga komponen di sini. Pertama, kita butuh card. Sini. Nah, ini dia. Oh ya, kalau mau nyari, pakai Ctrl K aja. Gini. Nah, cari komponennya gini. Kemudian kita akan pakai ini, kita pergi ke CLI, kita copy bagian ini. Kita paste. Lalu, selain itu kita butuh avatar. Avatar juga kita butuhin. Kita paste di sini, kita paste. Sebenarnya ini yang lambat tuh Windows gua. Nggak tahu Windows gua tuh lambat banget. Kemudian apalagi ya selain avatar tuh button, card, avatar, teks. Teks itu kita bisa bikin sendiri. Apalagi ya, itu doang seharusnya. Kemudian terus kita bisa langsung bikin. Kalau kurang ya kita tambahin lagi nanti. Oke, jalanin lagi. Kita hapus yang ini. Dalamnya aja, gini. Nah, di sini kita bikin card. Terus, kita cek lagi anatominya, gue lupa. Balik lagi card. Ada anatominya di sini. Card header, ada card content. Kita pakai card content. Di sini kita bisa bikin gimana ya? Div atau jangan pakai div di sini gitu. Oh, nggak bisa pakai kelas ya? Bisa pakai kelas? Bisa pakai kelas. Card content, terus di sini kita bikin flex call, terus item center supaya dia tuh di tengah. Terus kita bikin avatar. Di sini avatarnya itu strukturnya begini, avatar image. Ada avatar image. Sini ya. Bener kan ya? Gue ngimport dari mana? Bener. Soalnya kadang gue ngimport dari yang ini, dari Radixnya, jadi bingung. src alt src alt user avatar.
Ini fallback-nya. Jadi kalau misalkan mungkin gambarnya tuh nggak bisa di-load gitu. Nah, di sini kita bikin N misalkan. src-nya dari mana? Kita cari di Unsplash. Unsplash. Gini. Kita cari avatar di sini. Mana ya? Milih gambar aja lama gue. Sialan. Yang ini aja deh. Terus kita taruh di sini. Kita face, kita save. Oke, kita balik lagi ke sini. Mana dia? Nah, udah ada gambarnya. Terus kita bisa kasih size harusnya. Bentar. Emang ada ya? Ada varian size ya? Gak ada. Kita bikin gini aja harusnya. 24 coba kita save. Bentar. Kita lihat aja di bagian avatarnya. Bisa nggak pakai? Saya bisa pakai width sih. Oh, oke. Full aspect square. Dia ngikutin dari sini berarti. Ya kan? Nah, size-nya 8 gitu. Jadi jangan di bagian sini, tapi di bagian sini. Oke. Size-nya tadi 8, kita kasih 12. Nah, kayak gini. Terus di bawahnya kita bisa kasih H1. Class name misalkan text XL, font SmyBold. SmyBold, terus MT4 boleh. Terus di sini namanya siapa ya? Fahri misalkan. Save. Nah, kayak gini kegedeannya. LG aja gitu. Karena kita zoom juga sebenarnya sini kan kita zoom ya. Gak apa-apa. Kemudian kita taruh lagi di bawahnya deskripsi singkat misalkan dia tuh backend engineer. Gitu. Kita kasih class name. Di sini apa ya? Teks jangan teks lagi juga dong. SM biasanya. Nah, di sini kita bisa kasih text mute. Text muted foreground. Nah, gitu. Ini kelas dari Tailwind, kemudian color-nya itu dari si Satsien. Kemudian di bawahnya kita bikin flex. Class name, di sini kita bikin flex, item center, MT4, margin top maksudnya. Di sini kita bikin button. Buttonnya itu apa ya? Yang ini default. Follow, di sini kita bikin varian outline. Outline, terus di sini bikin apa ya? View profile. Atau gini aja profile, biar sama gitu. Kita save. Nah, di sini kita bisa bikin gap 2 misalkan. Nah, kayak gini. Oke, jadi ini simpelnya kita bikin profile card dari komponen-komponennya Satsien gitu. Jadi kita nggak perlu bikin apa-apa lagi. Kecuali ya kita bikin wrapper kayak gini. Bikin flex, kita bikin text, kita bikin paragrafnya, headingnya gitu, bikin wrapper flex, container segala macam. Simpelnya begitu aja gitu. Jadi ya ini kan basic CSS ya. Detailin juga udah nyediain gitu. Jadi kita bikin profile card. Kemudian kalau kita alihkan jadi light mode, nah dia tetap bekerja dengan baik dan juga bagus. Gue gatal ini kegedean. Nah, lebih proper menurut gue. Gitu. Oke, jadi itu contoh profile card dengan Satsien. Kita udah bikin profile card, saatnya kita bikin form sekarang. Jadi kita akan belajar bikin input segala macam gitu. Oke, di sini kita hapus dulu ini, kemudian kita split ini atau kita abstrak ini jadi komponen tersendiri di sini. Kita taruh di components. Kita bikin profile card.tsx. Lalu kita bikin jadi apa ya? Profile card kayak gini, kemudian dibikin kayak gini. Balik lagi ke sini, kita cut semua ini, untuk pindahin ya. Kayak gini, kita save, lalu udah. Kita udah pindahin itu jadi komponen sendiri. Dan sekarang saatnya kita belajar bikin form. Pertama kita butuh beberapa komponen di sini, bagian form, yaitu pertama input, juga kita butuh labelnya juga dari sini, dan itu aja sebenarnya. Selain itu ya kita bisa tambahin select gitu ya. Kita coba bikin
Atau kita coba tambahin dulu yang ada di sini. Kita coba tambahin input. Kemudian gue penasaran, bisa nggak ya di sekaligus banyak? Gue nggak pernah sekaligus banyak soalnya. Put label, terus apa lagi? Select misalkan. Sini select ya namanya. Ya select. Udah coba kita butuh ini sama text area. Ada nggak text area? Text area ada. Oke, kita balik lagi ke sini. Coba bisa nggak sekaligus banyak? Penasaran gue. Bisa nih. Dari tadi kok. Kita coba ya. Oke, kita udah bikin atau kita udah nambahin beberapa komponen. Input, label, select, dan text area. Di sini kita basicnya mau bikin, misalkan bikin form feedback. Kita bikin card. Terus di sini kita bikin card. Kita bikin card header. Card title. Di sini kita kasih misalkan feedback form. Di sini kita bikin card content. Di sini kita nggak usah pakai formnya dulu. Kita langsung aja. Kita bikin div. Nggak usah gini. Apa ya? Form label. Label doang ya. Ini HTML4. Nggak usah ya? Ntar. Nggak bisa ya? Coba kita cek dokumentasinya. Label. Mana label? Kita tambahin label. HTML4 bisa nih. HTML. Kok nggak ada ya? 4. Kita input dari mana? Salah. Kocak. Harusnya dari inputnya itu dari labelnya si ini. Nah, itu udah sering tuh. Karena banyak komponen yang sama namanya gitu. Sini name. Kita tambahin name, terus di sini kita kasih input dari sini. Kita kasih name, terus ID name. Gini ya. Ngapain nih? Tuh. Oke, kita coba close dulu sidebarnya. Gini, terus kita kasih boleh email, terus ID email, gini. Nah, enak nih pakai Copilot. Karena sama semua. Ini nggak usah pakai kayak gini. Kayak gini ya. Terus apa lagi? Di sini message. Boleh. Feedback, text area. Oke. Satu lagi misalkan kita punya banyak divisi. HTML form. Mau spesifik buat divisi mana gitu misalkan. Apa ya namanya? Pikir dulu. Ya divisiin aja lah. Select. Terus gini. Trigger. Nggak gini. Select. Trigger. Kayak gini. Terus di sini triggernya tuh gimana ya? Bikin ini. Kita cek di sini. Select value. Select value. Select value. Select value di sini placeholder-nya. Select one. Terus di sini apa? Select content. Select item. Select item. Value-nya itu misalkan kita mau ke billing. Ya kan? Terus jangan billing di sales misalkan ya. Sales. Terus di sini apa lagi? Marketing atau engineering gitu kan. Terus di sini select apa lagi nih? Oke, kita coba bikin dihapus dulu. Nah, default value-nya di sini ya.
Kita kasih, nggak usah deh, gini aja dah. Kita save, terus balik lagi ke mana? Sini ya. Kita jalanin lagi servernya. Nah, di sini udah. Kemudian di sini kita bisa kasih class name flex call gap 4. Nah, biar ada gapnya. Oke. Gitu. Nah, di sini labelnya kita bisa kasih margin 1 misalkan biar ada space-nya ya. B1 MB1 gitu. Satu lagi. Gini. Terus oh iya buttonnya belum ada. Kita kasih button di sini. Button terus submit di sini send feedback button. Ngapain sih ini ada? Kayak gini udah. Jadi kita udah berhasil bikin satu form feedback. Ini select-nya kayak gini. Lebih bagus dari default select-nya HTML karena memang ini custom gitu. Dan faktanya pernah ada survei, bukan survei juga sih, kayak research ya. Saya bisa dibilang survei juga sih dari Google Chrome kalau nggak salah. Jadi ada elemen HTML native yang paling sering di custom itu select salah satunya gitu. Jadi ini kenapa lebih enak. Kita udah bisa dapat custom design dari select-nya. Jadi kita bisa kasih style segala macam gitu. Kalau dark mode-nya itu bakal jadi kayak gini. Gitu, tetap cantik. Oke, ini cara bikin formnya. Walaupun kita belum bikin form pakai elemen atau komponen formnya ya, karena kita akan bahas di berikutnya. Oke. Sebelumnya kita udah bikin form kayak gini bentukannya, dan ini bukan form beneran sebenarnya karena memang belum bisa disubmit. Kita bikin UI-nya doang. Sekarang kita akan bikin form ini bisa disubmit dengan React Form wrapper dari Sacien. Jadi Sacien ini dia bikin semacam wrapper ya dari React Hook Form, kemudian kita bisa pakai untuk bikin form. Nah, habis itu kita bisa submit gitu. Lalu kita bisa melakukan data fetching segala macam lah intinya. Contohnya begini, ada form field, ini controllernya, dan di sini ada elemen-elemen yang lain gitu. Ini basicnya begini. Ini bisa digunakan di segala macam situasi sebenarnya secara umum lah gitu. Kayak misalkan lu mau bikin form search atau form yang tanpa React Hook Form, kayak misalkan lo pakai Next.js gitu, butuh actions atau server actions. Jadi kan nggak ngandelin React Hook Form ya, karena lo bisa langsung pakai atau bikin form tanpa pakai library apapun gitu. Atau pakai apa lagi ya, actions-nya si React router gitu, atau Remix ya, atau mungkin framework yang lain gitu. Jadi biasanya yang ngandelin atau yang udah implementasi server components atau React yang baru itu untuk handle formnya itu lebih gampang, atau lebih bisa dibilang tuh lebih tanpa harus lebih gampang ya, tanpa harus library apapun lagi gitu biasanya, karena memang udah disediain sama React yang versi barunya gitu. Nah sekarang kita akan install ini, kita kill ini servernya, kemudian kita tambahin. Kita akan tambahin form komponen. Di sini tentunya bakal nambahin ini ya, komponen-komponen ini. Kalau kita lihat di sini di manualnya banyak tuh komponennya. Jadi kayak gitu. Di sini label udah ada. Jadi dia tuh bakal di-override katanya. Oke. Kita yes gitu. Nah, dia udah bikin ini. Dan juga kita bisa nyalain dev servernya lagi. Dan untuk bikin form, pertama kita tuh perlu bikin skema Zod. Karena di sini dia pakai Zod. Walaupun ini nggak wajib ya, pakai Zod ini dia untuk validasinya. Jadi kalau lo belum tahu, nanti kita juga bahas di video yang lainnya soal Zod. Zod ini dia skema validation. Kayak misalkan lo punya skema objek. Kemudian lo mau ngevalidasi sesuatu, kayak misalkan form input, atau ya input dari user, data dari server, data fetching, atau payload body buat backend lo, itu bisa. Gitu. Jadi data itu sesuai dengan requirements lu gitu, itu pakai Zod. Jadi simpelnya Zod itu jadi gini, TypeScript itu type validation sebenarnya, type validation gitu kan, atau static type yang dia tuh jalannya tuh ngeceknya itu di compile time atau di build time. Nah kalau si Zod ini dia jalannya tuh di runtime, simpelnya gitu. Dan dia bukan semacam replacement untuk TypeScript ya, malah dia tuh jalan bersama tuh, bisa dipakai bareng-bareng gitu. Simpelnya begitu. Nah ini contohnya begini, kita bisa copy atau ya di sini kita bikin aja sendiri gitu.
Sini kita bisa import Jod. Kenapa kita udah punya Jod di sini? Kalau kita cek di bagian manualnya, harusnya ini sama kayak yang ada di sini. Jadi dia nginstall beberapa dependencies. Dia install Jod, lalu nginstall React Hook Form-nya sendiri, lalu dia nginstall resolvers-nya. Jadi ini untuk penghubung antara Jod dengan si React Hook Form. Simpelnya begitu. Kita bikin di sini, kita import Jod, from Jod, kita bikin form schema. Skemanya itu kita samain ya, dengan yang kita bikin, name, kayak gini. Gue nggak terlalu suka bikin begini. Kita bikin yang ini aja, yang simple kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi name itu adalah string, email itu string, tapi dia email gitu. Atau di sini harusnya bisa email sih, bener gak? Nah, Jod yang baru tuh bisa langsung email kayak gini. Lalu di sini ada string minimal tuh 1 feedbacknya. Kemudian di sini ada enum. Jadi cuman ada 3 pilihan ini aja. Di luar dari itu nggak boleh. Sebenarnya gitu. Jadi ini bakal jadiin validasi. Jadi ini bakal jadiin. Oke, di sini kita udah bikin form. Kemudian apa lagi yang perlu kita bikin? Kita define hook-nya atau kita init hook-nya kayak gini, form use form dari React Hook Form. Oke, kemudian di sini kita infer. Jadi kasih tahu type yang akan kita pakai itu dari sini. Type of form schema kayak gini. Nah, jadi kita nge-infer type. Nah, ini yang gue bilang, TypeScript sama Jod itu bisa jalan bareng-bareng karena memang ini kan dari Jod. Nah, dari Jod ini kita bisa convert atau infer ya bahasa TypeScript-nya. Jadi type-nya TypeScript gitu. Nah, type-nya dari TypeScript ini kita bisa pakai di ekosistemnya TypeScript gitu, simpelnya. Supaya nggak bingung sintaksnya, kita bisa abstrak ini juga jadi variabel gini. Apa ya, const form schema. Nah, kayak gini simpelnya. Kenapa nih? Bener kan? Set dot infer. Kenapa nggak jalan? Gini coba. Set. Nggak jalan juga. Ntar. Tadi jalan lah. Di situ jalan nggak sih? Ntar kita coba balikin lagi. Kenapa nggak jalan ya di sini? Type form schema set infer. Nah, tadi kenapa nggak jalan? Nggak jelas banget. Apa typo? Lupa gue. Oke, udah ya. Di sini kita ganti jadi form schema. Nah, gitu. Jadi kita ngasih tahu si hook formnya ini atau React hook formnya ini kalau skemanya tuh kayak gini, gitu. Supaya dia tahu gitu types-nya. Kemudian di sini kita kasih resolvers-nya. Ini penghubungnya antara Jod dengan si React hook form schema. Kita import Jod resolver from hook form resolver /Jod. Kayak gini. Oke, kita udah bikin initnya. Lalu di sini kita bisa kasih default values juga. Kalau lu mau ya. Kita kasih empty string aja, email, kemudian feedback, terus defaultnya ini coba kita kosongin dulu bagian divisionnya. Kemudian apa lagi? Ini udah ya. Kemudian kita bikin handler untuk submit-nya. On submit. Ini terus di sini values-nya itu dia import dari form schema gitu. Jadi kalau kita type di sini atau kita tes tuh ada kan name. Jadi dia ada di auto completion ya di IDE kita di VS Code. Itu jadi enaknya ya. Jadi kita di sini nge-infer type dari skema ini. Jadi skema ini di-infer jadi type-nya TypeScript. Itu kenapa dia bisa dibaca di IDE. Gitu enaknya. Ini ngindarin atau memperkecil bug, kemungkinan bug gitu. Karena kita biasanya kan sering typo segala macam gitu. Kita save, lalu di sini kita bikin form
formnya itu dari mana ya? Formnya itu diimport dari sini ya. Dari sini kita balik lagi ke sini, bukan balik lagi ya, ke bawah. Kita bungkus kartunya pakai form, kemudian di sini ada contohnya. Kita spread gini. Jadi props yang di throw atau bukan di throw ya, tapi di return dari form ini kita lempar ke komponen form dari StatCN gitu. Jadi dia yang ngeproses sisanya. Ini simpelnya, jadi kita nggak perlu nge-provide satu-satu si propsnya di sini. Kemudian selain itu, nah kasih tahu juga si on submitnya. Oke. Di sini kita bikin form dot handle submit, on submit kita wrap, kemudian di sini kita tutup lagi. Nah, kita bikin begini. Oke, jadi ada dua. Di sini form wrapper dari si apa ya? Wrapper dari StatCN gitu. Kemudian di sini adalah form element ini standar ya dari React ini. Karena kan kita ada di ekosistem React. Kemudian kalau kita cek di sini ya, ini formnya si wrappernya dari StatCN gitu. Dan ini dari sini mana ya? Nah, form provider dari React Hook Form gitu. Jadi ini provider supaya ketika kita bukan ketika kita sebenarnya, ketika si React Hook Formnya itu mau ngakses instance dari si hook yang lagi kita pakai, yaitu dari sini. Nih, ini kan salah satu initnya ya. Atau salah satu instance yang kita bikin gitu. Memang satu-satunya gitu. Jadi ini satu instant hook form yang kita bikin, kemudian kita lempar ke sini, ke provider, atau wrapper yang dibikin StatCN gitu, dari React hook form. Kemudian abis dilempar kayak gini, yaitu dia bakal bisa dipakai di komponen yang lain, kayak misalkan di form field, kemudian di bagian-bagian lain di dalam sini, gitu, atau bagian sini, lebih tepatnya. Gitu. Itu sama kayak konteks sebenarnya, sistem konteks kan gitu ya, atau skemanya atau konsepnya. Kita nge-pass satu objek, kemudian kita kasih atau kita sebarin ke anak-anak atau child components yang lain gitu. Sini nih, ada penjelasannya. Bukan penjelasannya ini, contoh kodenya maksudnya. Kayak gini. Oke, kemudian kita bikin form field. Di sini kita ubah ya. Karena kita udah pakai form StatCN. Jadi ini udah beda approach-nya, control. Di sini kita kasih form control, ini yang ngehubungin atau yang mengikat lah, atau sinyal kayak ngasih tahu kalau si komponen itu dikontrol sama si React Hook Form atau sebagai penghubung gitu. Simpelnya begitu. Nah, di sini kita kasih name, terus di sini rendernya field. Lalu di sini ini dia pakai render props ya. Lalu di sini kayak form item, terus di sini form label, lalu kita bisa kasih HTML4 name, terus di sini ada inputnya baru, form control input, terus di sini placeholder, misalkan boleh kayak gitu. Nah, kita spread ke situ. Nah, di sini kita tutup, kita save, kita tutup. Nah, sisanya sama semua. Jadi simpelnya begitu. Kita bikin form itemnya dalam render props karena dia ini controller kalau di React Hook Form, supaya dia tuh ngasih tahu kalau si ini tuh dikontrol sama React Hook Form. Kalau misalkan ada value yang berubah dari input ini, itu kenapa kita spread di sini? Ini kan kita spread gitu. Jadi objek-objek yang dibutuhin untuk ngekontrol oleh React Hook Form itu disambungin ke sini gitu. Jadi ketika ada value yang berubah di sini, dia diketahui sama React Hook Form kayak gitu. Kalau lo biasa pakai React Hook Form yang untuk ngehandle uncontrolled components atau elements kayak input HTML biasa, itu pakainya register gitu kan, segala macam lah. Contohnya kayak gitu. Nah, kita bikin lagi di sini form field, terus control email. Nah, enaknya pakai ini begini ya, pakai apa sih, si Copilot. Jadi kita bisa refactornya gampang. Form field. Nah,
Terus apa lagi? Form, field, division. Oke, benar. Ini ya, kita hapus yang bawahnya. Jadi kita udah bikin beberapa elemen ya atau komponen item atau form field, form item. Banyak banget istilahnya di sini. Kayak gini. Pertama ini untuk name, yang kedua ini untuk email. Sama aja sebenarnya kayak sebelumnya. Kita bikin beberapa atau 3 atau 4 ya. 4 form control gitu atau input. Cuma bedanya ini approach yang baru karena kita pakai React Hook Form yang di Warp sama setCN ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Di sini kita udah punya komponen yang sama sebenarnya atau form yang sama kayak sebelumnya. Bedanya approach-nya doang atau pendekatannya. Kita pakai cara kayak gini. Nah, sekarang kita bikin konsol di sini. Kayak gini, save. Kemudian kita buka di sini, lalu kita tes submit. Nah, di sini ada errornya. Jadi kalau misalkan dia nggak sesuai dengan requirements, dia bakal keluar error. Kalau misalkan kita tes satu, nah yang lain tuh aman. gmail.com. Tuh, begitu. Kita pilih salah satu gitu. Oke, ini yang nggak bisa. Ntar kita cek lagi di sini. Kenapa ini nggak jalan ya? Send feedback. Oke, kita ceknya di mana ya? Bentar. Kita konsol log di sini aja, form. Kita cek di sini. Form state, coba kita cek ya form state-nya, form state. Nah, harusnya ada. Ada juga, bentar kita cek di sini. Trigger, reset, handle, submit. Default values. Gue tuh cuman mau ngecek ini errornya. Lupa gue. Wait, kita cek aja di sini React Hook Form on errors. Di form state ya? Oh, form state error, bener. Berarti di sini. Berarti udah dikasih tahu kayaknya. Sini kita tes division invalid option expected of cells. Dia nggak dikasih tahu ya, invalid expected one of cells, marketing, engineering. Oke. Kasih nama ya di sini. Apa nggak dikasih nama? Division. Tuh. Oke, dia bener sih. Soalnya kan dari sini. Ngapain dikasih nama lagi? Bener juga. Marketing, sales. Padahal udah gua kasih ini kan, sales. Value sales. Marketing, engineering. Kenapa ya? Invalid input. Dia tuh yang diterima tuh apa gitu? Apa ya di sini ada apa lagi? Coba di retrieve fields tuh itu doang ya. Coba kita cek di sini. Kita pergi ke sini, contohnya kayak gimana gua penasaran. Nah, di sini dia. Ada yang salah berarti kalau begitu. Oh, pasnya di situ dia. Mana? Tadi di sini gitu, teman-teman ternyata. Sorry ya. Select-nya itu
Berarti caranya begini, on value change, field, oh karena dia field on change. Kalau kita spread itu sama kayak gini, artinya on change, terus field on change gitu. Padahal di sini on value change, gitu. Nah di sini kita kasih default value, default value, field, kayak gini. Jadi dia nggak kedetek gitu. Itu caranya. Nah, kita tes sekarang. Mana tadi? Errors. Kita tes sekarang. Error gak sekarang? Nah, from submitted. Jadi di sini udah nggak ada error dan artinya kita udah berhasil bikin submit gitu. Kita bikin submit, division, email, feedback, name. Kalau kita ganti jadi engineering, dia bakal berubah juga harusnya. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, begitu ya. Kira-kira untuk bikin form pakai React Hook Form di Sajian. Sengaja gue gak bakal potong bagian errornya. Karena biar lo tahu juga cara handle-nya gimana. Dan biar ada pelajaran juga. Gitu, oke? Kita udah bikin form, kemudian kita belajar bikin profile card. Juga pakai React Hook Form. Walaupun lebih kompleks ya. Tapi itu useful sih untuk beberapa kasus gitu, apalagi kalau misalkan pakai React yang client. Kalau misalkan pakai framework kayak Next.js, React Router dan yang sebagainya gitu, biasanya lebih gampang handle formnya kita. Kalau gue pribadi ya, gue nggak mau mewakili lu gitu. Kalau gue pribadi tuh udah nggak pernah pakai React Hook Form atau library form lainnya karena udah bisa langsung di submit ke server dan gue validasi di sana gitu pakai Zod misalkan, kayak gitu contohnya. Di sini kita ngebahas soal blocks sekarang. Jadi blocks ini adalah kayak template. Kalau yang sebelumnya itu kan komponen-komponen. Nah ini template itu jadi kayak satu page atau satu layout gitu yang kita bisa langsung pakai atau satu halaman lah. Di dalamnya itu terdiri dari komponen-komponen yang udah didesain. Kayak contohnya ada dashboard ini. Ini dashboard. Kita kan nggak perlu bikin dari awal gitu. Karena udah ada blocks ini atau halaman login. Kayak gini. Kita juga bisa pakai. Kayak gitu jadi di bawah juga masih ada sih. Ini kagak enak banget sama bagian sini. Scroll ya. Nah ini layoutnya banyak banget ya. Jadi template itu banyak, lo bisa pakai yang mana aja. Dan di sini khusus sidebar ya. Kalau dari ininya tuh sidebar semua. Dan balik lagi ke sini, kita contohnya mau nge-clone atau kita mau nambahin yang dashboard ini. Jadi kita tinggal jalanin ini. Kita klik, dia bakal ke copy dan kita coba kill servernya, kita tambahin dashboard 01. Tuh. Bukan 02 ya, 01. Gitu. Tungguin dulu ya, karena dia harus ngeproses gitu. Sesuai dengan yang gue omongin sebelumnya, kalau di Windows gue ini lambat banget. Gue muak banget. Gini ya, kita yes, terus gue kagak tahu ya kenapa dia di sini tuh pakai npx gitu. Padahal kan bisa pakai npm. Ya nggak masalah lah. Di sini pakai npx. Tunggu. Nah, harusnya di sini ada drop down gitu tuh. Kalau diklik tuh muncul gitu pilihannya. Oke. Juga. Astaga Dragon. Nah, the file drop down menu TSX already exists. Dia mau nge-override karena dia butuh drop down gitu. Kita nggak apa-apa karena kita nggak ngedit kan. Jadi yes aja. Avatar juga nggak kita edit. Kita yes. Nah, dia udah nambahin beberapa komponen. Kita balik ke sini, kita cek
dependensinya tuh banyak ya, makin banyak gitu. Tapi tetap satu-satu kan, secara individual gitu. Kemudian kita lihat lagi komponennya juga makin banyak. Dan si komponen itu ada di mana? Gue gak tahu nih. App sidebar, dashboard, data JSON, app sidebar JSON, terus kayak di sini ya. Mana ya? Bar kodenya itu ini. Oke, kita bisa copy ini. Ini bagian halaman yang ngampilin si layout yang tadi. Harusnya ya. Kalau dari ininya sih begitu. Oke, kita pergi ke sini lagi. Kita jalanin dev servernya. Dan kita balik lagi ke app TSX. Seperti biasa kita pindahin dulu. Sini pindahin ke bagian sini. Feedback form. Supaya kalau kita butuh lagi ya kita masih bisa cari gitu. Karena kita nggak hapus. Terus kita pindahin juga bagian ini. Kita pindahin ke sini. Terus bagian ini juga kita pindahin ke sini. Mana skemanya juga kita pindahin. Label nggak usah. Daya di sini harusnya begini. Udah kita save. Nah, di sini kita baru bisa tambahin yang tadi. Mana ya? Gue harus copy lagi karena gue pakai Vim. Kalau ngapus dia masuk ke clipboard. Nah, kayak gini. Kenapa gue ini semua? Sorry. Satu-satu aja. Gini nih. Kita copy ini. Kayak gini. Terus. Mana sih? Ini kita copy juga. Dari sini ke sini. Kita masukin ke sini. Bawahnya. Karena kita mau hapus ini. Oke. Kita save. Dan ini data JSON-nya ada di mana? Data JSON-nya itu ada di... tadi sih ada ya? Data JSON dashboard data. Ada nggak sih? Tadi tuh ada kan? Data JSON. Ini ya? Perasaan tadi tambahin sama dia. Mana ya tadi? Ntar kita cari. Tadi tuh gue baca ada data dia nambahin JSON. Nah, SRC app dashboard data JSON. Oh, dia nganggapnya itu kita pakai ini kali ya, Next.js gitu. Adanya di folder app. Gitu. Kita pindahin ke mana ya? Ke root aja ke SRC gitu, biar gampang. Yang ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, datanya ada di sini. Jadi kita bisa import langsung di sini. Karena satu jajar. Sejajar dengan FTSX. Jadi kita bisa langsung import. Oke, kita udah jalanin servernya. Kita balik ke sini. Kita cek apakah dia berjalan. Oke, sekarang kita coba kecilin ukurannya. Nah, ini dia dashboard HCN kita. Jadi kita langsung dapat dashboard dari sini. Gak usah bikin dari awal, simple. Karena dia udah didesainin sama HCN-nya, gitu kita tinggal pakai. Dan di sini ada sidebar-nya, dashboard-nya full, ada konten, chart juga. Nah, kayak gitu. Jadi ini contohnya ya. Kita bikin satu dashboard yang fungsional. Kita bisa pergi ke bikin halaman ini, maksudnya bikin halaman ini gitu. Dan juga bikin yang lainnya. Di sini juga udah ada drop down-nya. Di sini untuk user segala macam kayak gitu. Jadi ini umum banget dashboard-nya kayak gini kan, sidebar di kiri, kontennya itu di sebelah kanan gitu. Kecuali lu mungkin pakai RTL ya, misalkan yang Arabic gitu dari kanan ke kiri gitu. Contohnya. Jadi itu dia dashboard dengan HCN. Simple kan? Kalau lu mau nambahin yang lain atau pakai page yang lain itu ada di sini, di bawahnya, dan di bagian sini juga ada. Tadi yang ini. Ini untuk sidebar. Jadi banyak banget. Atau yang kayak Notion juga ada. Tadi gue lihat yang di sini tuh mirip Notion. Nah, kayak gini kan ini mirip Notion gitu. Ada notes-nya segala macam gitu. Caranya sama kan? Pakai cara kayak gitu. Atau cara yang sebelumnya atau yang di video ini gue jelasin, simple aja kayak gitu. Setelah itu kan lo bisa edit di sini. Di sini ada pertama ada sidebar provider, ini dibutuhin sama sidebar. Di sini juga ada komponen yang lain, ada headernya juga, ini konten-kontennya segala macam kayak gitu.
Jadi simpelnya begitu aja. Oke. Oke, kita udah di penghujung acara. Di sini kita akan belajar customization. Jadi untuk customization ini simpel aja karena dia itu kan basicnya Tailwind ya, Tailwind versi 4 juga. Artinya Tailwind versi 4 ini dia nggak pakai config-nya JS lagi. Yang sebelumnya itu ada di sini ya. Di deretan sini tailwind.config.js atau .ts gitu. Atau .mjs. Nah, sekarang itu masuknya ke app CSS, sorry, index CSS semua. Atau config-nya itu ada di dalam file CSS semuanya. Kayak gini contohnya nih, ini config-nya Tailwind. Gitu, ini config Tailwind, yang ini mah CSS standar. Gitu. Jadi dari Tailwind ini dia pointing variabelnya itu ke sini. Gitu. Jadi kalau misalkan lu mau ngubah, dia tinggal ubah aja di sini. Misalkan frame rate color-nya tuh pengen diubah jadi apa? 34 misalkan 98 dB. Kita save gitu. Jadi warna primernya tuh jadi diubah. Jadi pakai hex atau pakai warna brand kita sendiri gitu. Atau background colornya itu di dark ya. Di sini misalkan coba ganti lagi di sini. Kayak gini, kemudian nah jadi biru. Yang tadi nggak berubah karena kita dari dark mode. Ini misalkan 00000. Jadi hitam banget atau 010101 atau apalagi ya? FFF putih, udah jadi putih semua gitu. Jadi kira-kira begitu untuk customization-nya. Dan kalau misalkan untuk ngedit atau nge-custom si apa sih namanya? Komponennya, itu langsung aja edit di sini. Jadi nggak ada cara spesial atau cara apapun karena ini kan kodenya itu jadi bisa dibilang ya kita kontrol penuh gitu. Bukan kayak framework yang lain gitu ada cara khusus untuk nge-customnya. Karena memang itu bentuknya tuh package yang harus diinstal. Kalau ini kan enggak. Kayak misalnya kita mau ngedit button di sini, kita langsung bisa edit di sini. Gitu. Kita mau nambah varian lain misalkan kayak warning. BG yellow 500 gitu kan. Atau ya gitulah, yellow 900. Kayak gini. Jadi ada yellow-nya kayak gitu kan. Jadi simpelnya kayak gitu untuk nge-custom Satya ini. Jadi nggak ada cara spesial yang bener-bener harus dipelajari gitu, susah banget. Enggak, gitu aja ngeditnya. Dan ini bebas buat lo edit-edit gitu. Karena memang ini udah ada di kontrol lo maksudnya. Jadi lo bisa customize sesuka hati lo sesuai dengan kebutuhan yang lo butuhin gitu. Kebutuhan yang lo butuhin. Enak banget tuh. Jadi kayak gitu, oke? Oke, ini satu video lagi gua kelupaan. Tadi kan kita udah bahas soal customization ya. Sekarang kita akan bahas soal gimana Satsian ini bekerja. Sebenarnya kayak bukan lebih kompleks ya. Kayak terlalu kompleks pakai istilah gimana cara ini bekerja karena ini simple banget gitu. Atau bagaimana si Satsian ini distrukturkan. Kita bisa pergi ke contoh kayak dropdown. Dropdown ini kan interaktif. Nah, jadi Satsian ini dia library atau sebuah komponen yang berdiri di atas atau berjalan di atas headers komponen namanya Radix gitu. Nah, Radix ini adalah komponen-komponen React yang dia itu gak punya style, sebenarnya begitu. Tapi dia punya fungsionalitas. Kalau dropdown itu ketika diklik muncul kontennya kan ke bawah gitu atau ke atas, samping. Nah, dia juga accessible. Jadi misalkan dia bisa di navigate pakai keyboard gitu, tapi dia nggak punya style. Nah, di situ Satsian ngasih stylenya gitu. Pakai apa? Pakai Tailwind. Jadi simpelnya secara umum Satsian ini adalah gabungan antara Radix dan juga Tailwind. Karena memang menurut gua sendiri itu cocok. Karena si Radix ini dia nggak punya style tapi fungsionalitasnya bagus dan aksesibel. Sementara Tailwind ini dia punya banyak sekali desain tokens. Kalau istilah desainnya kan begitu, desain tokens kayak ada radius, background color, text color, padding, segala macem. Nah, itu digabungin tuh ke si Radix tadi. Makanya sangat match. Gua pernah nulis soal itu. Tailwind Radix match made in heaven. Nah, gue pernah nulis ini di sini. Nah, jadi simpelnya begitu. Sebenarnya yang gue jelasin tuh nggak spesifik ke Radix doang. Jadi maksudnya headless komponen dengan banyaknya desain tokens yang dimiliki Tailwind itu sangat match dan itu sangat bagus sekali. Gue tulis ini di tahun 2023 ya awal ya. Gitu. Sorry. Jadi contohnya begitu. Jadi nggak harus Radix. Misalnya lo mau pakai yang lain ya kayak headless UI, Rich, kemudian base UI juga boleh gitu. Jadi itu bakal bagus banget.
Karena Radix sendiri kan dia nggak punya style. Kayak contohnya apa ya? Drop down menu. Kita klik, ini ada stylenya karena dia kasih contoh di sini stylenya gitu. Kalau kita klik, dia juga aksesibel. Nah, bisa dinavigasiin dengan keyboard kayak gini. Bawah-bawah, atas-atas, kanan, kayak gitu. Jadi kan bagus banget ya. Dan dia itu, balik lagi, Satyan itu adalah komponen React yang dia tuh jalannya tuh di atas Radix, lalu dikasih style dengan Tailwind. Kalau kita pergi ke button, di sini ada ininya ya, kelas-kelasnya. Dan di sini bukan nge-class, tapi nge-construct kelasnya pakai CPA atau Class Variance Authority. Jadi CPA ini adalah library kecil sebenarnya untuk nge-construct kelas kayak gini. Pertama ini ada base. Base-nya itu kayak dasar kelasnya apa aja. Dia itu by the way nggak spesifik ke Tailwind ya, jadi kelas apa aja bisa gitu. Kayak gini contohnya. Kemudian kalau misalkan varian yang dipilih adalah default, kelas base ini digabung sama ini. Jadi final kelasnya ya antara ini dan ini gitu. Di sini juga kita bisa bikin banyak varian kayak size, varian color, apalagi misalkan progress segala macam. Dan di sini default value-nya yang mau dipakai antar atau setiap bukan antar ya, setiap varian gitu. Kayak gitu. Di sini lo bisa lihat ya cara ngekonstruknya tuh kayak gini. Terus dibungkus pakai CN. CN ini ada kelas kecil, utility kelas kecil. Utility kelas kecil kayak enak banget. Di sini dari utils ini, nah ini dibutuhin di setiap komponennya CN gitu. Ini tuh pakai CLSX gitu. Ini juga utility library yang kecil banget untuk nge-construct kelas juga. Kayak kadang kan kita nulis kelas yang dynamic ya. Kayak misalkan kita mau ngecek conditional kelas itu berdasarkan dari data dari database misalkan. Kadang juga dia nge-return undefined atau kelas yang bukan kelas sebenarnya gitu. Cuman ke throw. Jadi kadang bukan dimasuk ya. Termasuk atau di ke-render di DOM-nya tuh jadi kelas kayak undefined tuh bukan kelas tapi jadi kelas di situ karena kita nggak sengaja nge-throw itu atau nge-return itu gitu karena kita nggak ngecek types-nya, biasanya begitu. Nah itu ngebantu banget buat hal kayak gitu. Dan Tailwind Merge ini dia ngecek konflik yang terjadi di kelas-kelas Tailwind yang kita pakai. Kayak misalkan di sini button mana ya, dari button button ini kelasnya banyak. Kan kita juga bisa customize pakai class name. Misalkan di sini udah ada BG primary, kemudian kita nggak sengaja di buttonnya itu kita passing class name, kita kasih BG Blue 500. Nah itu kan konflik. BG primary itu 1, BG Blue 500 itu 2, dua-duanya background. Bingung tuh harus milih yang mana. Nah konflik ini di resolve sama si Tailwind Merge tadi gitu, atau library kecil tadi, Tailwind Merge namanya. Ini sama konsepnya atau mirip ya. Lebih tepatnya lebih mirip kayak cascade di CSS. Cascade di CSS itu ngatur kayak gitu, algoritma dia. Jadi algoritma yang buat ngecek atau bukan ngecek ya, ngecek ya, tapi juga nge-resolve. Ketika ada rule yang konflik, ada satu selektor namanya A, dua selektor B. Sama-sama dia nge-target elemen button misalkan. Nah dua ini konflik nih, karena dua-duanya nge-target elemen yang sama. Nah bingung tuh, yang mana yang harus dipakai nih browser? Gitu kan bingung kan. Browser bingung harus milih yang mana. Dari situ dia punya kalkulasinya, atau dia punya kayak semacam daftar decisionnya gitu. Apa aja yang harus dipertimbangkan, kayak mulai dari specificity gitu kan. Terus juga yang paling awal sih dari source order gitu kan. Terus juga dari originnya segala macam. Nah itu, jadi CSS tuh punya konsep seperti itu namanya cascade. Itu kenapa namanya cascading style sheet. Kalau gak ada cascading ya style sheet doang, dia gak punya algoritma yang buat ngecek konflik. Ya mungkin kalau gak ada cascadingnya, si CSS ini atau style sheet-nya itu ya kalau konflik jadi kayak variabel, gak boleh konflik. Karena kan dia gak punya algoritma buat ngecek gitu. Mana yang harus dipilih. Jadi kayak gitu, Tailwind Merge. Mirip kayak gitu. Oke, jadi itu cara Satyan itu mengkonstruk atau menstrukturkan komponen-komponennya gitu dari Radix, Tailwind, pakai CVA, juga pakai CLSX sampai ke Tailwind Merge juga. Oke, kita udah belajar Satyan UI ya di project React kita, dan video tadi itu udah video yang terakhir dan ini penutup. Jadi lo bisa explore lagi Satyan ini karena masih banyak komponennya ya, karena gitu-gitu doang. Sesuai dengan apa yang lo mau bikin gitu, simpelnya ya lo tinggal install atau tambahin komponennya, kemudian
Lu tinggal gabung-gabungin aja sesuai dengan apa yang lo mau bikin gitu. Dan berikutnya mungkin kita nanti di video yang lain kasusnya lebih enak lagi per studi kasus gitu, atau kita mau bikin apa baru kita bangun layoutnya atau bikin template-nya, bikin mockupnya atau bikin app-nya sekalian gitu. Itu kita bisa bahas di video yang lain. Tapi di video ini ngejelasin soal Sachian aja. Sachian UI secara basicnya tuh kayak gimana sih, customnya, nambahinnya, segala macem gitu. Ya, karena secara konsep ya gitu-gitu aja. Gitu ya. Kemudian di sini gue bikin platform namanya tuh ya ini, nama gue, dan di sini gue akan upload juga konten-konten yang ada di YouTube gitu, dan juga beberapa course yang lain. Begitu juga ada blog, juga ada resource design. Kalau misalkan lo mau belajar slicing, desainnya tuh ada di sini. Lo bisa download, ini gratis, dan juga ada fitur baru gue nambahin bytes. Jadi ini kayak apa ya? Bite size konten yang kayak mungkin lo baca di Instagram gitu. Macam gitu. Jadi mirip-mirip begitu. Kayak contohnya di sini ada bikin drawer gitu kan. Kayak gini, simple. Oke. Jadi lo bisa cek ini dan bikin akun gitu. Dan juga ya belajar dari sini juga. Nanti video ini juga gue akan coba upload ke sini, oke? Terima kasih udah nonton. Sorry kalau agak belibet dan ya biasa karena gue memang begitu. Dan juga udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.